pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang perampok bermodus berpura-pura memberi tumpangan di mobilnya ditangkap. Bos rongsok di Lampung Utara ditangkap karena mencabuli anak tetangganya. Warga satu desa di Lampung Barat kesulitan mendapatkan air bersih. Seorang pengusaha barang bekas atau rongsok di Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, Minggu siang digelandang ke Mapolres Lampung Utara karena mencabuli seorang bocah perempuan berusia 7 tahun. Tersangka HD sebelumnya ditangkap keluarga korban dan diserahkan ke polisi. Korban merupakan anak tetangga tersangka. Saat diperiksa polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatan jahatnya. Ia mengatakan hilaf mendatangi rumah korban saat keluarga korban sedang tidak ada di rumah. Tersangka mengancam akan menganiaya korban jika korban menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Polsek setempat dan dilanjutkan penanganan di unit PPA Polres Lampung Utara. Modus pelaku melakukan aksinya seperti apa? Modus pelaku melakukan pencabulan ya, dengan cara melihat situasi keadaan rumah bahwa rumah sepi. Selanjutnya pelaku menyetubuhi korban sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda. Kasus ini terungkap setelah korban akhirnya memberanikan diri mengadu ke orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Polisi menyita barang bukti pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pencabulan saudara lakukan. Seorang perempuan yang jadi joki CPNS di Kejati Lampung Jumat siang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Lampung. Tersangka berinisial RDS, warga Bandar Lampung yang juga seorang mahasiswi ITB. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astuti mengatakan tersangka tidak ditahan polisi dan hanya dikenakan wajib lapor. Alasannya tersangka kooperatif. Dalam penyidikan polisi, joki CPNS di Lampung rupanya dilakukan oleh komplotan 5 pelaku lain kini masih buron. Perkembangan kasus komplotan joki penerimaan CPNS Kejati bahwa kemarin dari Ditkrimsus Polda Lampung telah melaksanakan gelar perkara dan telah menetapkan pelaku RDS sebagai tersangka joki penerimaan seleksi CPNS di Kejati. Saat ini masih tetap wajib lapor, belum melakukan penahanan terhadap tersangka. Untuk penyewanya masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan berlanjut oleh Ditkrimsus Polda Lampung. Untuk pengejaran saat ini memang kami masih melakukan pengejaran terhadap 5 tim lainnya yang terlibat dalam perjokian tersebut. Mohon bersabar, nanti kalau sudah ada hasilnya pasti akan kami informkan kepada teman-teman sekalian. Tersangka RDS ditangkap tim intelijen Kejati Lampung pada pertengahan November lalu karena jadi joki CPNS. Ia menggantikan peran pendaftar CPNS yang aslinya saat tes berbasis komputer. Tujuannya supaya nama peserta CPNS mendapatkan nilai tinggi dan bisa lulus sebagai PNS. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Belasan kilogram ganja, sabu-sabu, dan ekstasi hasil tangkapan Polres Lampung Selatan dimusnahkan oleh petugas Kejaksaan Negeri setempat Jumat siang. Narkoba ini merupakan hasil pengungkapan dari 84 perkara sejak bulan Juli hingga November 2023.
Selain narkoba, beberapa barang bukti hasil sitaan dari tindak kriminal umum turut dimusnahkan. Ganja dimusnahkan dengan cara dibakar dan sabu-sabu serta ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan di blender. Sementara untuk barang bukti senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong dengan gergaji mesin. Sudah melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah ya. Ada 84 perkara untuk periode 5 bulan terakhir dari bulan Juli sampai dengan November 2023. Jenis barang buktinya yang kita musnahkan hari ini ada sabu, ganja, juga ekstasi. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sementara para tersangkanya sebagian besar telah divonis dan kini menjalani penahanan di Lapas Kalianda, Lampung Selatan. Harga cabai dan sayur mayur di Lampung Utara fluktuatif. Setelah sempat turun di kisaran Rp85.000 per kilogram, kini harga cabai merah dan cabai setan kembali naik. Seperti terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi Minggu pagi, harga cabai merah kini Rp95.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dibanding pertengah pekan lalu. Cabai setan naik Rp5.000 kini jadi Rp95.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai rawit turun Rp10.000 dari harga semula Rp70.000 kini jadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, harga rampai dan tomat kompak naik Rp2.000 per kilogram. Harga rampai Rp14.000 dan tomat Rp16.000 per kilogram. Dari 70 cabai merah, cabai rawit, kalau cabai merah dari 85 sekarang 95. Cabai setan? Cabai setan dari 90 naik 95. Rampai tomat yang naik. Berapa Bude? Rampai kita sekarang 16.000, tomat 14. Dari 12 kalau tomat, rampai dari 13. Tidak tahu nggak Bude penyebab naiknya ini karena apa? Penyebabnya karena dampak masih kemarau ini. Cabai sayuran naik semua ini ya Pak. Seperti apa Pak De? Seperti cabai merah naik dari 85 sekarang 95. Sayuran juga naik Pak. Cabai setan? Cabai setan naik juga. Dari yang keberapa? Dari yang 85 sekarang 95. Sayur yang naik seperti apa Pak De? Rampai, tomat naik. Kenaikan harga cabai dan sayur mayur dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian untuk mengurangi pengeluaran dengan harapan harganya akan segera turun. Lumayan tinggi sih. Berapa? Seperempatnya 25. Kalau harga naik kayak gini, gimana pembelian kita Bude? Ya, agak keberatan, agak. Mengurangi pembelian nggak kita? Iyalah. Biasanya kita beli berapa? Biasanya setengah kilo, sekilo, kadang. Sekarang beli? Seperempat. Menurut pedagang, harga cabai merah dan cabai setan sempat tembus Rp110.000 per kilogram pada pertengahan bulan lalu. Harganya kini terus naik turun dan pedagang tidak mengetahui penyebab pastinya. Meski harganya melambung, namun stok cabai dan sayur mayur melimpah dan pasokan dari agen masih lancar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.